Pemirsa, tanggal 9 Maret lalu merupakan perayaan Hari Musik Nasional. Penetapan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional merupakan penetapan yang dilakukan Yayasan Karya Cipta Indonesia atau KCI yang mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud, Kemenpakrab, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan juga Kemensesnek pada tahun 2013 silam. Lalu bagaimanakah wajah industri musik di era digital yang telah terjadi sejak awal milenium lalu? Kita akan membahasnya bersama Bapak Adriadi, seorang pencipta lagu, komisaris salah satu label musik, dan juga bendahara Karya Cipta Indonesia. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Pak Adriadi. Selamat malam, Mas Adi. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Pak? Baik, Mas. Baik, Pak Adriadi, bisa sedikit diceritakan bagaimana kondisi industri musik di tengah era digital saat ini? Baik. Jadi kondisi industri musik sudah beralih dari dulu dilakukan oleh label perusahaan rekaman, di mana proses rekamannya itu sangat besar biayanya ya. Dan sekarang bisa dilakukan oleh para individu, terutama para kreator, pemilik hak cipta bisa melakukan sendiri karena hanya perlu satu lagu bisa diupload ke YouTube, gitu Mas. Berarti era digital ini sangat membantu dan mempermudah bagi industri musik ya Pak Adriadi? Sangat Mas, sangat membantu, dan hanya beda di pemasaran hasil produknya itu tidak melalui fisik, sekalipun mungkin juga ada ya, tapi sedikit. Dan untuk distribusinya juga melalui platform digital, di mana di sini bukan lagi CD politik kaset, tapi bisa di-download ya, melalui YouTube gitu. Baik, dan kalau kita kulas lebih dalam ini, apa sih Pak menurut Bapak yang paling membedakan industri musik di era fisik dekade 70 tahun, 70 hingga 90-an, di mana kondisi yang sekarang rekaman musik lagu ini tak berbentuk fisik. Walaupun Bapak tadi menyinggung bahwa YouTube dan lain-lain, apakah untungannya juga dikatakan lebih banyak untungan sekarang seperti itu Pak? Kalau keuntungan itu relatif, Mas. Cuman sangat berbeda karena ya era industri ini sudah beralih ke digital ya. Di fisik ada, sekalipun ya masih sudah kecil ya dibandingkan dulu. Sekarang tuh konsentrasinya di industri digital, di mana para pemilik hak bisa langsung, kalau memang lagunya viral, bisa langsung menikmati, tidak melalui label-label besar, gitu Mas. Dan kita di era industri ini juga sudah dilindungi lebih baik dari waktu dulu, karena sudah ada Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tentang hak cipta, di mana di situ banyak pasal yang melindungi para pemilik hak, di samping pencipta lagu, juga para pemilik hak terkait, yaitu produser, penyanyi, dan pelaku musik atau pemusik. Nah, terkait dari hal ini, apakah kasus pembajakan atau pelanggaran hak cipta kerja ini lebih baik mana Pak jika dibandingkan kondisi saat ini atau mungkin dibandingkan dengan masa lalu ini? Nah, kalau itu mengulas itu Mas, masalah pembajakan tetap saja ada di era digital. Nah, cuman berbeda, kalau dulu penjagaan fisik itu kita lebih tersentral di satu tempat ya, kalau di Jakarta ini di Glodok. Jadi pusat pembajakannya di situ. Nah, digital ini ada, tapi kita belum bisa mengakses satu persatu ya. Dan itu lebih diperlukan regulasi daripada undang-undang, supaya mengatur lebih jauh ke mekanikalnya di platform-platform digital itu, pelanggaran-pelanggaran supaya diminimalisir. Oh, berarti di era digital ini untuk pelanggaran hak cipta itu masih terus meningkat ya Pak ya, dan sulit untuk dideteksi seperti itu ya Pak ya? Betul, karena kita bisa melihat sendiri banyak sekali cover lagu ya yang tanpa izin. Ya karena memang belum ada undang-undang yang mengatur itu. Yang ada ini hanya untuk performing right. Baik. Itu yang nomor 28 ini. Nah, pandangan Pak Adriadi gimana ini terkait perlindungan hukum ini? Apakah yang terlibat dalam industri musik ini perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih, atau seperti apa pandangan Anda? Baik, jadi kita tetap memerlukan peraturan pemerintah
untuk melengkapi atau merevisi undang-undang yang belum mengatur masalah pelanggaran digital. Yang ada sekarang itu hanya untuk pengumuman musik di mana seperti contoh seperti di karaoke, di kafe-kafe, di mall-mall itu. Jadi untuk yang digitalnya belum diatur karena masih banyak yang melanggar hak cipta di sini, baik itu moral maupun hak ekonomi. Baik, nah terkait dari sekarang ada pandemi COVID-19, seperti apa sih Pak Adriadi untuk pengaruh dari COVID-19 ini terhadap industri permusikan sendiri? Apalagi kan kemarin penetapan khususnya perayaan seperti itu tanggal 9 Maret lalu Hari Musik Nasional. Nah bagaimana untuk tahun demi tahun dan khususnya di masa pandemi sekarang ini, apa yang paling berbeda Pak Adri? Bedanya sekarang dari masa pandemi itu kan sudah banyak sekali berkurang pertunjukan live musik atau konser ya, semua dilakukan melalui streaming ya, disiarkan secara digital. Nah untuk dampaknya untuk para pemusik terutama yang di segi entertain itu ini sangat berasa mas. Gitu. Karaoke, tempat hiburan ditutup, bukan artinya tidak dibuka, nanti juga akan diperbolehkan dibuka, tapi sangat berpengaruh untuk kehidupan para seniman. Nah itu supaya nanti pemerintah juga kita menghimbau agar membuka keran sedikit lah. Manakala sudah pandemi ini sudah menurun ya, kita bisa melakukan maksudnya untuk para pemusik ini bisa berkarya kembali, bisa tampil kembali, menghibur publik, para kreatornya bisa juga menciptakan lagu-lagu lagi. Gitu. Baik, tentunya sangat terdampak. Akan tetapi ketika dalam industri digital saat ini tidak menutup kemungkinan dan terus untuk berkarya seperti itu ya Pak Adriadi. Bisa diupload di era digital, YouTube dan aplikasi-aplikasi musik lainnya. Apakah itu juga merupakan bentuk mendukung juga dari para pemusik itu sendiri? Betul. Mendukung para kreator ya, pelaku industri itu kreator, produser, penyanyi itu sangat ada kontribusi lah untuk income-nya di masa pandemi ini. Baik, Pak Adriadi, apa yang ingin Anda sampaikan khususnya para pencipta lagu juga seperti Pak Adriadi dan juga para pencinta lagu dan khususnya para orang-orang yang suka mendengarkan musik, apalagi di masa pandemi yang lebih diarahkan pada tinggal di rumah, tetap di rumah, dan tentunya musik adalah salah satu hal yang paling sering didengarkan juga oleh orang-orang yang berada dan tinggal di rumah. Saya supaya para kreator tetap berkarya. Karena mencipta lagu itu sepanjang kita masih hidup masih bisa untuk menelukan karya-karya terbaru, dan para pendengar karya lagu itu juga bisa memanfaatkan masa pandemi ini mendengarkan hal yang baik-baik, karena musik itu kita jadikan sebagai pemersatu bangsa ya, bisa mempererat tali persaudaraan lewat musik. Baik, Pak Adriadi, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang malam hari ini. Semoga sehat selalu Pak Adriadi, dan tentunya semoga industri musik Indonesia terus maju. Selamat malam Pak Adriadi. Selamat malam, terima kasih Mas Ari.